Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, metode eh, analisis kualitatif. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif yaitu penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini eh, menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi di suatu situasi khusus. Peneliti kualitatif berusaha mengamankan suatu pemahaman mendalam dari fenomena yang terletak di dunia ilmiah. Sebab penelitian kualitatif adalah dari sebuah penyelidikan sifatnya variabel. Variabelnya bisa diketahui, konteksnya penting, dan ada kekurangan teori. Ini bersifat eksplorasi cair dan fleksibel, digerakkan oleh data dan kakon. Yang besar metodologi penelitian kualitatif fokus pada penjelajahan pengalaman hidup berdasarkan kontekstual individu dan sosial kelompok. Selanjutnya ada beberapa ciri metode penelitian kualitatif. Pertama, pengaturan alam. Penelitian kualitatif dilakukan di bidang eh, mempelajari suatu fenomena dalam konteks jadi penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif mengumpulkan data dan informasi diri. Terus yang kedua seringkali melalui interaksi tatap muka, mengamati perilaku, pelajari dokumen atau mewawancarai peserta. Masih ada ciri penelitian kualitatif yang selanjutnya yaitu berbagai sumber data. Peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan variasi data dari berbagai macam, dari wawancara ke dokumen, ke pengamatan dan selanjutnya ada analisis induktif. Metode kualitatif menekankan dari bawah ke atas, analisa data dan membangun pola, tema, dan konsep menjadi unit yang makin abstrak dari data. Selanjutnya masih ada beberapa ciri metode atau penelitian kualitatif, fokus pada makna yang muncul. Metode kualitatif fokus pada pengungkapan atau mempelajari arti perilaku, pendapat, atau pandangan yang memiliki partisipan tentang suatu fenomena. Selanjutnya ada desain evolusioner. Metode kualitatif sambil mengikuti prosedur umum, biasanya mengikuti proses penelitian evolusioner, di mana rencana penelitian, teori, pengumpulan data, atau analisis dapat terungkap dan mengubah dari waktu ke waktu, seiring berjalannya penelitian. Selanjutnya ada interpretif. Penelitian mengembangkan interpretasi dari data yang mereka kumpulkan dan analisis. Seringkali dalam bentuk konseptualisasi teori yang disarankan tentang fenomena studi. Interpretasi secara inheren bersifat subjektif, secara historis dan kontekstual terkait pada penelitian yang mengembangkan dan mengembangkan interpretasi tersebut. Selanjutnya ke holistik dan kontekstual. Metode kualitatif dirancang untuk membantu penelitian dalam mengembangkan terperinci gambaran fenomena yang kompleks. Ini biasanya berarti menyoroti fenomena dari banyak hal perspektif, mengembangkan gambaran yang lebih besar dan memperhatikan berbagai aspek fenomena tanpa mengisolasi atau mereduksi menjadi satu atau beberapa variabel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian atau metode kualitatif. Yang pertama ada wawancara, pengamatan, observasi langsung atau observasi partisipan, dokumen, dan pesan dan reaksi peneliti. Triangulasi sedang mengerjakan lagi dari hanya satu hal. Triangulasi data mengacu pada membaca dengan teliti dan menghubungkan beberapa sumber bukti tentang fenomena atau topik. Misalnya, peneliti mungkin melakukan triangulasi wawancara
data dengan data yang dipublikasikan dalam satu organisasi atau dengan data pengamatan. Ya, terus ada beberapa metode penelitian umum di bawah paradigma kualitatif. Ada studi kasus, riset aksi, teori membumi, etnografi, fenomenologi, dan hermeneutika. Teori membumi yang pertama. Penelitian mencoba untuk mendapatkan teori umum dan abstrak dari suatu proses, tindakan, atau interaksi yang didasarkan pada pandangan peserta dalam sebuah penelitian. Karakteristik utama dari desain ini adalah membandingkan konstan dengan kategori yang muncul. Dua, sampling teoretis dari kelompok yang berbeda untuk memaksimalkan kesamaan dan perbedaan informasi. Pengodaan terbuka, pengodaan aksial atau selektif, dan pengodaan teoretis. Selanjutnya ada fenomenologi. Adalah studi tentang hal-hal sebagaimana adanya muncul fenomena. Peneliti mengidentifikasi esensi manusia pengalaman tentang fenomena seperti yang dijelaskan oleh peserta dalam sebuah penelitian. Hermeneutika. Istilah hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yaitu menafsirkan atau untuk mengerti. Nama hermeneutika dikaitkan dengan Hermes, itulah dewa komunikasi Yunani, batasan dan batasan. Kata kunci dari hermeneutika adalah penafsiran. Sebagai sebuah metode analisis, hermeneutik menyarankan sebuah cara pemahaman data tekstual atau teks analog. Contoh, teks analog adalah organisasi atau rekaman yang telah dibuat oleh penulis. Hermeneutika juga dapat dilakukan untuk menafsirkan makna pengalaman dan artefak simbolik, seperti seni atau patung atau arsitektur. Hermeneutik pada awalnya berfokus pada interpretasi kitab suci dan hukum, karena objek utama hermeneutika adalah teks. Maka hermeneutika erat kaitannya dengan the proses membaca. Penggunaan hermeneutika telah tumbuh dari akarnya dalam penafsiran sastra klasik Yunani. Saat ini, hermeneutika juga digunakan dalam membuat interpretasi teks dalam disiplin lain. Penafsiran hermeneutik dilakukan dengan prinsip dasar yang disebut lingkaran hermeneutika. Prinsip ini menunjukkan bahwa semua pemahaman manusia dicapai dengan interaksi antara mempertimbangkan makna yang saling bergantung dari bagian yang utuh mereka bentuk. Dalam prinsip lingkaran hermeneutik ini, interpretasi dibuat dari bagian tertentu, lalu pindah ke bagian umum, lalu kembali ke keseluruhan. Seperti yang tersirat dalam Tukaitis dan Sibudi tahun 2005, istilah bagian dan keseluruhan apapun maksudnya kepada penanya. Secara interaktif ini untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Saat ini telah banyak software yang dapat digunakan untuk melakukan hermeneutika. Akad lunak tidak menghilangkan kebutuhan akan memikirkan karena pilihan tema tetap jadi tanggung jawab peneliti. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk melakukan prinsip lingkaran hermeneutik adalah atlas.ti. Dengan menggunakan atlas.ti, kita dapat melakukan beberapa proses coding di satuan hermeneutika atau HU. Bangun jaringan dari kode-kode itu dan interpretasikan jaringan yang dihasilkan. Berapa langkah yang digunakan di atlas.ti? Ramadan 2013,
mengadopsi langkah-langkah tersebut menjadi 3 langkah sederhana, yaitu mempersiapkan dokumen primer, melakukan proses coding, dan menghubungkan kode ke jaringan dan menafsirkan jaringan. Contoh, misalnya kita ingin mencari pembunuhnya berdasarkan beberapa bukti yang kita miliki. Yang pertama, buka atlas.ti, terus buka proyek, pilih salah satu dokumen utama yang ada, pilih kata atau frasa atau kalimat yang dianggap penting, dan buka kode untuk kata frasa atau kalimat tersebut. Ini ada contoh proses pengkodean gambar, proses pengkodean ke file atau file audio atau video, terus contoh dokumen utama yang telah mengalami proses pengkodean beberapa kali, sama membuat jaringan secara manual berdasarkan interpretasi. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan terkait metode analisis kuantitatif yang sebelumnya tadi kualitatif. Sekarang kita jelaskan mengenai metode kuantitatif. Dalam metode ini ada model umum terkait ilmiah inquiry. Yang pertama ada masalah umum negara, melakukan sastra, masalah spesifik negara, metodologi desain, kumpulan data, menganalisis data, dan hasil laporan. Yang pertama tadi ada masalah umum negara, adalah pernyataan yang menyatakan masalah umum. Contoh, akankah alam semesta mengembang selamanya? Selanjutnya, melakukan penelusuran literatur. Agar semua literatur terkait dengan masalah yang dinyatakan, terus garis bawahi semua topik, teknik, metode, temuan, dan sebagainya yang telah ditemukan orang lain. Menganalisis secara kritis segala kelemahan, kelebihan, persamaan, ketidaksamaan antara teori, teknik, temuan di atas. Hingga semua literatur tersebut buat di bibliografi beranotasi. Selanjutnya ada masalah spesifik negara, pernyataan masalah umum ke masalah khusus. Contoh apa saja faktor yang menyebabkan alam semesta mengembang. Latihannya sebutkan setidaknya 2 masalah khusus yang berasal dari latihannya. Selanjutnya ada metodologi desain, atau semua langkah yang harus diambil untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Penetapan setting percobaan, terus sediakan semua sarana, alat, instrumen yang diperlukan. Selanjutnya tentukan objek dan variabel. Lanjut, kumpulkan data, atur data dalam tabel atau grafik. Terus menganalisis data, menginterpretasikan data yang terorganisir dan diproses. Selanjutnya laporkan hasil. Desain penelitian, rencana induk yang menentukan metode dan prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga harus menentukan sumber informasi, desain teknik, atau survei percobaan, misalnya metodologi mengambil sampel dan jadwal, terus biaya dari penelitian. Selanjutnya, desain penelitian adalah kotak biru pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Spektrum, metode kualitatif versus kuantitatif, tujuan eksplorasi versus penjelasan, atas kasus versus statistik, pengaturan lapangan versus laboratorium, bentuk seksional versus longitudinal, hasil deskriptif versus kausal, kondisi memahami versus rancang. Dan penelitian, masih desain penelitian, kuantitatif strategi adalah prosedur yang menampilkan metode penelitian seperti eksperimen atau survei dan yang ditandai dengan penekanan pada data kuantitatif. Selanjutnya, kualitatif strategi adalah prosedur yang menampilkan metode penelitian seperti studi kasus, etnografi, atau fenomenologi dan yang ditandai dengan penekanan pada data kualitatif. Ada batas penelitian. Tertentu kasus seperti kasus yang menarik dari suatu organisasi atau individu.
statistik properti seperti ukuran sampel yang diperlukan untuk survei atau eksperimen. Deskripsi dari fenomena yang sebelumnya belum ditemukan. Terus selanjutnya penemuan tertentu kausal mekanisme yang menjelaskan mengapa suatu fenomena memanifestasikan cara itu. Ambisi memahami suatu masalah atau situasi. Yang kedua mendesain solusi atau artefak baru. Desain penelitian perlu memperhitungkan beberapa pertimbangan. Yang pertama data, apa tipe data yang diperlukan, di mana dapatkah saya mengumpulkan pengamatan atau bentuk lainnya. Bagaimana saya mendapatkan sampel data yang relevan. Terus selanjutnya ada risiko. Apa potensi bahaya yang terkait dengan pelaksanaan desain penelitian? Misalnya, kemungkinan organisasi kasus tidak lagi bersedia untuk dipelajari, terus strategi apa yang tersedia untuk meminimalkan atau memitigasi risiko ini. Selanjutnya teori, yang mana beberapa banyak literatur tentang fenomena menarik yang tersedia, di mana senjangan dalam basis pengetahuan, temuan apa yang dapat dihasilkan hingga saat ini yang mungkin berdampak pada pekerjaan dan mempengaruhi pilihan dalam desain penelitian. Selanjutnya ada kelayakan, dapatkah rancangan penelitian dilakukan dalam batasan seperti keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dana, pengalaman, batas geografis, dan lain-lain. Selanjutnya ada peralatan, bagaimana konstruksi minat yang akan diukur. Akankah operasionalisasi konstruk saya sesuai dengan pilihan penelitian metodologi dan set data yang tersedia? Terus selanjutnya ada 4 dimensi penelitian. Sebelum memulai studi, kita perlu membuat beberapa keputusan tentang yang spesifik tipe penelitian yang akan kita lakukan. Kita dapat menganggap tipe-tipe tersebut sesuai dengan salah satu kategori di masing-masing dimensi penelitian. Bagaimana penelitian dilakukan, terus tujuan melakukan penelitian atau tujuan untuk mengeksplorasi, menggambarkan, atau menjelaskan. Bagaimana waktu dimasukkan ke dalam desain penelitian, terus spesifik teknik pengumpulan data digunakan. Selanjutnya ada riset dasar dan riset terapan. Riset dasar adalah penelitian dilakukan dengan tujuan utama pengetahuan dan memahami teoritis daripada pemecahan masalah. Sedangkan riset terapan, penelitian dilakukan dengan maksud untuk menerapkan hasil dari beberapa masalah tertentu. Ada tujuan penelitian yang pertama penyelidikan, memeriksa daerah baru, terus menciptakan sesuatu yang baru, perbaiki sesuatu yang lama, masalah belum didefinisikan dengan jelas atau ruang lingkup masalahnya belum jelas, literatur yang tidak memadai, atau tidak ada teori mapan yang sesuai, dibantu oleh teori dan dimasukkan untuk memberikan baru pengetahuan empiris. Selanjutnya ada deskriptif, menyajikan gambar dari detail spesifik situasi, terus penelitian deskriptif dan eksploratif seringkali kabur dalam praktiknya. Mulai dengan subjek yang terdefinisi dengan baik, jumlah tertentu pengetahuan sudah ada, hanya aspek esensial area masalah dieksplorasi. Selanjutnya ada penjelasan, dokumen penyebab, teori, dan memberikan alasan, dibangun di atas penelitian eksplorasi dan deskriptif. Terus yang terakhir, khawatir dengan mengapa fenomena terjadi dan kekuatan serta pengaruh yang mendorong kemunculan. Selanjutnya, dimensi waktu dalam penelitian. Ada penelitian cross-seksional, pertama memeriksa titik tunggal dalam waktu atau mengambil pendekatan snapshot satu kali. Alternatif yang paling sederhana dan paling murah, sering menggunakan angka. Selanjutnya, penelitian memanjang, memeriksa fitur orang atau unit yang lebih dari satu kali.
lebih kompleks dan mahal daripada penelitian cross-seksional, tapi juga lebih kuat dan informatif. Saya menggunakan angka, cari pola dalam masa angka atau jenis, traktus, studi panel, dan studi kelompok. Studi kasus memeriksa selanjutnya studi kasus yaitu memeriksa secara mendalam banyak fitur dari beberapa kasus selama jangka waktu tertentu dengan data yang sangat rinci, variasi, dan ekstensif. Seringkali dalam sebuah kualitatif itu membentuk kualitatif. Peneliti dengan hati-hati memilih beberapa kasus kunci untuk mengilustrasikan suatu masalah dan mempelajarinya secara rinci dan mempertimbangkan konteks spesifik setiap kasus. Ada contoh penelitian cross-seksional, penelitian memanjang, terus ada studi kasus, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kuantitatif, ada eksperimen, survei, analisis konten, dan statistik yang ada. Terus ada teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu penelitian lapangan, penelitian historis komparatif, dan penelitian historis komparatif. Ada jenis desain eksperimental, biasanya, terus jenis desain antara kelompok. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua analisis inferential. Yang pertama analisis deskriptif mengacu pada menggambarkan, menjumlahkan, dan menyajikan konstruk kepentingan atau asosiasi antar konstruk menggambarkan, misalnya populasi dari mana data berasal, kisaran tingkat respon yang diperoleh, dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis inferential mengacu kepada pengujian statistik hipotesis, hubungan sebab akibat yang dicurigai untuk memastikan apakah teori penerima dukungan dari data dalam tingkat kepercayaan tertentu biasanya dijelaskan melalui tingkat signifikasi. Selanjutnya ada desain eksperimental sejati. Desain grup kontrol pasca tes. Dalam desain ini, subjek dipilih secara acak dan ditugaskan ke dalam dua kelompok, kontrol dan eksperimental. Hanya kelompok eksperimen yang diberi perlakuan. Setelah pengamatan, dua kelompok pasca tes dan kesimpulan ditarik dari perbedaan antara kelompok-kelompok. Desain eksperimental sejati, desain kelompok kontrol, pre-tes dan post-tes. Untuk desain kelompok kontrol ini, mata pelajaran ditugaskan secara acak dua kelompok. Keduanya disajikan, tapi hanya kelompok eksperimen yang diberi perlakuan. Setelah pengamatan yang cermat, kedua kelompok diberi post-tes. Oke, selanjutnya materi tentang literatur search. Ada beberapa contoh untuk literatur search. Yang pertama di Google Scholar. Ya, bisa diakses melalui scholar.google.com. Terus yang kedua ada Garuda, bisa diakses di garuda.kemendikbud.go.id. Yang terakhir ada Rama, bisa diakses di rama.kemendikbud.go.id. Ini bertujuan untuk mencari beberapa judul tugas akhir. Ya, bisa dicari di Google Scholar, garuda.kemendikbud, atau rama.kemendikbud. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.